Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali ikram. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'utsu ila kafati insi wal jan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma sabihu dhulam, amma ba'd. Para pemirsa rahimakumullah, kita akan memulai kajian kitab yang berjudul Al-Faidul Mukhtarah li Saliki Thariqil Akhirah, yang artinya adalah faedah-faedah terpilih bagi orang yang ingin menempuh jalan akhirat. Kitab ini ditulis oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, seorang ulama asli Indonesia, bahkan lahir juga di Jakarta, setelah di Bogor, tetapi beliau lebih banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, belajar di Yaman, ya, baik di Tarim maupun di Baydha. Kemudian beliau juga melanjutkan kajiannya di Madinah Munawwarah, dan kemudian beliau banyak memberikan kajian-kajian kepada para muridnya, termasuk kepada murid beliau yang akhirnya mencatat ungkapan-ungkapan dari beliau yang ditulis oleh Habib Ali bin Hasan Baharun. Ini adalah seorang ulama yang ada di Bangil, yang dulu merupakan murid dari Habib bin Zaid bin Ibrahim bin Smith di Madinah, dan beliau banyak mencatat ungkapan-ungkapan yang sangat berfaedah, kemudian dituliskan dalam sebuah kitab Al-Faidul Mukhtarah li Saliki Thariqil Akhirah. Kitab ini berisi tentang tasawuf, ya, tapi yang sifat akhlaki, karena kita mengetahui tasawuf ada dua aliran, ada tasawuf akhlaki, ada tasawuf falsafi. Tasawuf akhlaki ini adalah yang biasa dikembangkan oleh para Sunni, di mana pada tujuan akhir dari jalan yang ditempuh oleh tasawuf akhlaki adalah terbentuknya akhlak yang mulia dan mencapai derajat yang tertinggi berupa ma'rifatullah. Berbeda dengan tasawuf falsafi, di mana dalam kajian tasawuf falsafi ini tidak hanya berhenti pada ma'rifatullah, tapi sampai pada tingkat khulul, ittihad wahdatul wujud, di mana manusia dalam pendekatannya pada Allah tidak hanya mengenal Allah, tapi bisa menyatu dengan Allah. Karena menurut beliau-beliau ini bahwa dalam diri manusia ada unsur yang sama dengan Allah yang disebut dengan lahud, yaitu adalah unsur roh, di mana roh adalah bahasa Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tasawuf akhlak yang dimiliki oleh ulama Sunni biasanya adalah bahwa derajat yang tertinggi atau makam tertinggi yang diraih oleh seorang hamba adalah sampai pada tingkat ma'rifatullah. Nah, kemudian pada kajian tasawuf akhlaki ini lebih pada implementatif dalam bentuk akhlak yang mulia, sehingga disitulah akan terwujud insan kamil atau manusia yang sempurna, di mana secara lahiriah mereka adalah selalu berhubungan baik dengan Allah dan dengan umat manusia, hablum minallah hablum minan nas, dan kemudian rohaniahnya berusaha untuk membersihkan diri dari kotoran-kotoran dosa yang menghambat hubungan dengan Allah sehingga meraih ma'rifatullah. Nah, pada kesempatan ini kita akan memulai dengan babul ilm, ya, bab tentang masalah ilmu pengetahuan. Ini penting sekali karena memberi motivasi tentang pentingnya belajar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul ilmi, ya, wa fadlul ilmi wa ta'lim. Ya, sebelum kita memulai kajian tentang ilmu ini, mari kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada Rasulullah dan khususnya kepada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Mudah-mudahan kitab yang kita kaji bermanfaat dunia akhirat dan akan menghantarkan kita ke husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul ilm, kitab tentang ilmu pengetahuan. Fadlul ilmi wa ta'lim, keutamaan ilmu dan belajar. Qala Allah Ta'ala Nabihi sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma. Pada surat Toha ayat 114 Allah berfirman, katakan Muhammad, ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepadaku. Di mana wa amaru bi talabi ziyadah min ilmi idhu asyraful khisal wa arfa'ul hilal. Kenapa Allah perintahkan Rasulullah agar selalu
berusaha menambah ilmu pengetahuan, karena ilmu adalah asyraful khisal wa arful khilal, merupakan suatu yang paling mulia di dunia ini adalah ilmu pengetahuan. Tetapi tentu ilmu yang diamalkan dengan ikhlas, ya. Dan derajatnya paling tinggi, karena nanti Allah berfirman, yarfa'illahu alladziina minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu pengetahuan. Kemudian pada hadis yang kedua disampaikan oleh Abu Hurairah yang namanya adalah Abdullah bin Sakhar, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu marra bisuqil Madinah waqafa 'alaiha faqala ya ahla suq ma ajazakum qalu wa ma dzaka ya Abu Hurairah qala dzaka bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqsamu antum hahuna ala tadhhabuna fata'khuduna nasibakum minhu qalu wa aina huwa qala fil masjid fa kharaju sir'an wa qafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u fa qala lahum ma lakum fa qalu ya Abu Hurairah qad atal masjid fa dakhalna falam nara fi syai'an yuqsam fa qala lahum Abu Hurairah wa ma ra'aytum fil masjid ahadan qalu bala ra'ayna qauman yusalluna wa qauman yaqra'una al-Qur'an wa qauman yatadhakkaruna al-halal al-halal wal haram fa qala lahum Abu Hurairah wa yahkum fa dzalika mirasu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asyara hadis Rasulullah innal anbiya lam yuwarrithu dinar wa dirhaman wa inna warathu al-ilm. Pada hadis ini Abu Hurairah, suatu ketika Abu Hurairah datang ke pasar Madinah, kemudian beliau berhenti sejenak dan menyampaikan kepada orang-orang di pasar, ya ahlas suq ma jazakum, wahai orang-orang di pasar ini, apa yang kalian lakukan? Kenapa Anda tidak datang untuk mencari warisan Rasulullah? Qalu wa madza ya Abu Hurairah? Apa itu? Qala dzaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabu antum hahuna. Kenapa kalian tidak mengambil bagian warisan dari Rasulullah sedangkan kalian di sini? Padahal ada warisan Rasul dibagi di sana. Kemudian mereka bertanya, di mana ada warisan Rasulullah? Ya. Kenapa Anda tidak pergi ke sana untuk mengambil bagian kalian dari warisan Rasulullah? Qalu aina huwa? Mereka bertanya, Abu Hurairah, di mana ada warisan Rasulullah? Kemudian qala fil masjid. Abu Hurairah katakan ada pembagian warisan Rasul di masjid. Wa kharaju syir'an. Mereka segera keluar dari pasar dan menuju ke masjid. Sedangkan Abu Hurairah waqafa lahum hatta raja'u. Abu Hurairah tetap tinggal di pasar menunggu mereka. Faqala lahum ma lakum? Kemudian Abu Hurairah tanya kepada orang-orang tadi, apa yang kau jumpai? Faqala Abu Hurairah qad atna masjid wa dakhalna falam nara fi syai'an yusam. Abu Hurairah, saya sudah datang ke masjid, tetapi saya enggak melihat sesuatu dibagi di sana. Faqalahum Abu Hurairah wa mar'atu fi masjid ahadan. Abu Hurairah bertanya kembali, apa kalian tidak melihat ada orang di sana? Kemudian qalu bala, betul, saya melihat orang di sana, tapi enggak lihat barangnya dibagi. Ra'ayna qauman yusalluna wa qauman yaqra'una al-Qur'an wa qauman yatadhakkaruna halal wa haram. Saya lihat orang-orang di masjid itu ada yang sholat, baca Quran, ya, ada juga yang mengaji tentang hal yang haram. Faqalahum Abu Hurairah wa hakum fa dzalika bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah, itulah warisan Rasulullah. Itulah warisan Rasulullah, karena Rasul mengatakan innal anbiya lam yuwarrithu dinar wala dirhaman wa inna warathu al-ilm. Bahwa para nabi itu tidak mewariskan harta benda baik berupa dinar atau dirham, tapi beliau adalah mewariskan ilmu pengetahuan. Hadis ini menjelaskan bahwa hakikatnya ilmu adalah warisan Rasulullah SAW. Seringkali orang mempunyai persepsi bahwa warisan itu harus berupa harta benda. Padahal Nabi dan Rasul itu tidak memiliki harta benda. Harta bendanya tidak diwariskan, tapi milik Allah. Maka begitu Rasul wafat, itu semua milik Rasulullah adalah menjadi milik agama Islam, bukan milik pribadi Rasulullah atau diwaris kepada keluarganya. Maka disitulah nanti ada kasus ketika ada tanah Fadak yang oleh Fatimah ditanyakan oleh Abu Bakar, ya, kenapa tanah Fadak itu tidak dibagikan kepada kami, anak-anak Rasulullah? Maka Abu Bakar menjelaskan, innal anbiya lam yuwarithu dinar wa dirhaman wa inna warathu al-ilm. Para nabi itu adalah tidak meninggalkan harta benda, tidak mewariskan harta benda, tapi adalah mewariskan ilmu pengetahuan, sehingga hartanya tidak diwariskan kepada keluarganya. Di sini bahwa
Orang punya persepsi bahwa warisan itu berupa harta benda, padahal ternyata Rasul tidak punya harta benda. Ya, yang diwariskan adalah berupa ilmu pengetahuan. Dan ternyata ketika manusia dikatakan ada pembagian warisan Rasulullah di masjid, orang berbondong-bondong, ya, karena mereka punya persepsi ada pembagian harta benda. Ternyata setelah sampai di masjid, yang dijumpai bukan pembagian harta benda, tapi orang-orang yang melaksanakan sholat, melaksanakan zikir, baca Quran, ya, ada yang ngaji tentang hal yang haram. Nah, itulah warisan Rasulullah. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam hendaklah mewarisi ilmu Rasulullah SAW dengan rajin mengaji, rajin belajar, rajin datang ke masjid untuk ibadah, mengaji dan sebagainya. Jangan sampai kita punya persepsi warisan itu harta benda. Memang umumnya yang mewarisi harta benda adalah para raja, ya. Kita mengenal Raja Fir'aun, ya, hartanya banyak sekali tentunya. Kita mengenal orang terkaya Qarun, ya. Tapi mereka-mereka ini adalah orang yang kufur pada Allah, ya. Walaupun juga ada nabi yang kaya raya seperti Nabi Sulaiman, ya. Tapi umumnya bahwa yang diwariskan adalah berupa ilmu pengetahuan, berupa iman dan Islam, berupa amal ibadah. Oleh karena itu, mari kita membentuk pribadi kita agar mencintai ilmu pengetahuan sebagaimana yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya, wa an Rasulillah SAW qala, innakum asbahtum fi zamanin kathir fuqahu qad khutbahu qad sa'iruhu kathir mu'tuhu al-'amal fi khairun min al-'ilm wasati 'ala an-nas zamanun qalilun fuqahu kathir khutbahu qad mu'tuhu kathirun sa'iluhu al-'ilm fi khairul 'amal. Dalam kitab Jami' Bayan Fadhil Ilm, ya, disebutkan hadis Rasulullah. Suatu ketika beliau mengatakan kepada para sahabatnya, innakum asbahtum fi zaman katsiran fuqahu khutba'uhu. Anda sekarang para sahabatku hidup di masa banyak orang-orang yang alim tetapi sedikit penceramahnya. Kita tahu semua para sahabat banyak yang alim seperti sahabat Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud adalah orang-orang yang alim. Tetapi mereka tidak berceramah, tidak berkhutbah. Karena apa? Ada Rasulullah. Gak mungkinlah mereka berani berkhutbah di hadapan Rasulullah SAW. Dan memang yang banyak adalah murid-murid Rasulullah. Mereka tidak melakukan penceramahan atau memberikan khutbah di mana-mana. Ya. Kemudian ketika Rasul menjelaskan itu, qalun sa'iluhu katsirun mu'tuh. Saat itu tidak banyak orang yang pengemis, karena orang itu ditanamkan untuk mandiri, untuk itibat ala nafas. Jangan sampai menjadi beban orang lain atau untuk kalian ala nas. Sebaliknya banyak orang yang memberi infak, sedekah, apalagi zakat, ya. Kesadaran sangat tinggi sekali karena para sahabat itu dibentuk oleh Rasulullah, kepribadian mereka dibangun oleh Rasulullah sehingga menjadi orang-orang yang dermawan. Banyak orang yang memberi, tapi sedikit pengemisnya. Kemudian Rasul dengan nubuahnya menyatakan, ya, wasati, saat itu kalau saat Rasul masih hidup, banyak orang yang berilmu, banyak orang yang alim, banyak yang faqih, tapi sedikit para khotibnya, maka al-amal fi khair ba'lam, lebih baik banyak beramal karena mereka sudah berilmu. Jangan sampai ilmunya tidak diamalkan, karena kan al-ilmu bila amal kasyar bila thamar. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagikan pohon yang enggak berbuah, sehingga harus diamalkan. Bahkan pada hadis yang lain menyatakan bahwa an-nas yaqulu halaka ila alimun. Manusia itu hidupnya enggak ada manfaatnya kecuali orang yang beralim, yang pintar. Wal alim yaqulu halaka ilal amilun. Yang alim pun enggak ada manfaatnya kalau enggak diamalkan, ya. Jadi berkanan ilmu harus diamalkan. Wal amru kullu halaka illa mukhlisun. Yang beramal pun enggak ada artinya, enggak ada manfaatnya kalau enggak ikhlas. Wal mukhlisun khatar azim. Nah, orang ikhlas itulah pada derajat yang tinggi. Yang ada fi maqam azim, tempat yang atau derajat yang tinggi sekali. Itulah orang-orang yang berilmu, beramal dan ikhlas dalam amalnya. Kemudian Rasul dengan nubuahnya menyatakan, wasati 'alan nas zamanun qalu fuqahu katsir khutbahu qalu mutuhu katsir sa'iluhu al-ilmu fi khairul amal.
nanti suatu ketika datang suatu masa di mana para umatku lebih banyak yang pandai berceramah, tetapi sedikit yang alim, sedikit yang faqih, yang mendalami agama. Sehingga kita lihat sekarang, maaf, banyak penceramah yang kita tahu bisa baca kitab atau tidak, mereka menguasai Al-Quran, As-Sunnah atau tidak, mereka tahu nggak ilmu usul fikih, mereka tahu tidak fikih dakwah dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang hanya modal membaca Facebook, ya, membaca WA, ya, membaca pengetahuan informasi di media sosial, kemudian menjadi bahan ceramah, tapi tidak mampu untuk mengakses kitab-kitab Al-Quran kah, hadis kah, apalagi kitab-kitab kuning atau hudul. Nah, ini kita pertanyakan. Sehingga betul kata Rasulullah, nanti akan datang suatu masa di mana umatku banyak menjadi penceramah, maaf, atau kiai panggung, tetapi tidak pandai, tidak faqih, tidak mendalami agama. Mungkin juga baca Qur'annya, hadisnya, penguasaan kitab kuning sangat jauh dari ulama-ulama terdahulu. Inilah pentingnya kita memahami, hendaklah para khotib masa kini, para penceramah masa kini itu lebih mendalami pengetahuan, sehingga selain sebagai khotib juga sebagai alim, selain sebagai penceramah juga orang yang alim. Kemudian beliau lanjutkan, qalul mu'tuhu kathrun sa'iluh. Saat itu akan datang suatu masa di mana banyak pengemis tapi sedikit yang memberi. Ketika orang itu sudah mulai egois, individualis, hubbud dunya berlebihan, sehingga banyak orang yang menjadi pengemis tapi sedikit yang memberi. Satu sisi kita melihat orang semakin tidak bisa mandiri hidupnya, lebih senang untuk menjadi pengemis, mentalnya sudah menjadi pengemis. Sisi lain, pemberinya juga makin sedikit karena banyak orang yang pelit, yang bakhil, hubbud dunya. Ini yang dikatakan Rasulullah SAW. Maka kita harus berusaha bagaimana hal itu enggak terjadi pada zaman kita. Kita berusaha, para penceramahnya harus mendalami pengetahuan agama, harus mendalami Al-Quran, hadis dan kitab-kitab salaf, ya, kutubut turath. Kemudian hendaklah mental masyarakatnya jangan menjadi pengemis, ya, jangan sampai menjadi pengemis di jalan-jalan yang juga membahayakan kesehatannya, keselamatannya, juga enggak elok dipandang mata, ya kan. Juga hendaklah kita tumbuhkan semangat memberi, ya, tanamkan al-yadul ulya khairun minati sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini penting sekali. Qala al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, law kana al-ilmi suratun lakanat suratu ahsana min surati syams wal qamar wan nujum was sama. Dalam kitab Al-Syawi, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, seandainya ilmu itu bisa digambarkan, diberikan suatu ilustrasi, suatu gambaran, ya, pasti gambar ilmu itu jauh lebih cantik, lebih bagus, ya, lebih tampan dibanding gambar matahari, bulan atau bintang-bintang di langit. Begitu dahsyatnya ilmu pengetahuan. Cuma ilmu itu kan abstrak, sehingga nggak mungkin bisa digambarkan secara fisik, ya. Jadi ilmu itu adalah fisudur, yang ada dalam hati setiap kita, setiap manusia. Tapi tidak mungkin ilmu itu digambarkan secara fisik, karena dia bukan berbentuk fisik, ya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, khuyyira Sulaiman alaihissalam bainal ilm wal mal wal mulk, fakhtar ilma fa atahu Allahul mal wal mulk al ilm. Dalam kitab Manhajus Sawi juga di Turutus Nasihin, Turutun Nasihin ayat halaman 15, sahabat Abdul Abbas, salah satu ulama di kalangan sahabat, ya, karena berkata Rasulullah saat masih muda itu Rasul pernah berdoakan pada Ibnu Abbas, Allahumma faqih fid din wa ilmu ta'wil. Ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan ilmu yang mendalam pada Ibnu Abbas dan pemahaman tentang ta'wil Al-Quran. Maka disitulah di antara para sahabat yang ahli dalam bidang ulumul Quran, ilmu tafsir adalah Abdullah bin Abbas. Suatu ketika beliau mengatakan, Nabi Sulaiman itu pernah disuruh milih oleh Allah antara ilmu, kemudian antara harta dan kerajaan. Tapi Nabi Sulaiman seorang nabi lebih milih ilmu, ya, daripada diberi harta atau kekuasaan, mending ilmu. Maka Nabi Sulaiman pun akhirnya Allah beri ilmu. Tapi saat yang sama, berkat ilmu itu Allah berikan anugerah berupa harta dan kekuasaan atau kerajaan.
inilah pentingnya kita milih ilmu pengetahuan. Dan banyak kisah ya, termasuk saya pernah mendapat kisah tentang pendiri Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, tempat saya belajar dulu, Mbah Manap atau Mbah Abdul Karim, saat mengaji di Hadratus Syekh Waliullah ya Ki Khalil Bangkalan, beliau pernah ditanya oleh Syekh Khalil dan didoakan ya, ada 3 sahabatnya bersama dengan beliau bertiga. Kemudian saat mengaji ditanya oleh Syekh Khalil, kamu bisa ingin jadi apa? Temannya mengatakan, saya ingin menjadi orang kaya raya ya. Satu lagi, saya ingin jadi orang berkuasa. Tapi Mbah Abdul Karim, saya jadi kiai, menjadi orang alim yang punya murid untuk bisa saya ajarkan pengetahuan. Maka betul, 2 orang sahabat ini menjadi orang kaya, tetapi begitu wafat selesai, tidak punya athar, tidak punya peninggalan apapun. Yang satu lagi menjadi penguasa, demikian juga setelah wafat tidak punya apa-apa. Nah, Mbah Abdul Karim ini dengan berkat doa gurunya Mbah Khalil Bangkalan Madura, beliau doa menjadi orang alim, menjadi pengiai, punya murid, akhirnya subhanallah beliau betul-betul Allah kabulkan sehingga bisa mendirikan Pondok Pesantren Lirboyo Kediri ya, yang muridnya puluhan ribu sampai sekarang ini. Banyak yang menjadi ulama besar ya, bahkan ulama-ulama di kalangan itu hampir pernah mengaji kepada Mbah Abdul Karim, termasuk Ketua Umum PBNU Pak Said Akil Siraj itu juga Stadi Lirboyo. Subhanallah, itulah berkat seorang kiai yang mendoakan santri menjadi ulama atas kehendaknya. Ingin menjadi kiai, ingin menjadi orang alim, akhirnya didoakan kiainya dan Allah kabulkan. Sampai sekarang ilmunya masih manfaat. Selalu turun-temurun, estafet dikembangkan oleh para guru Lirboyo, para santri beliau, bahkan juga menantu-menantu beliau ya. Karena beliau ini seorang ulama yang Allah anugerahi anak perempuan. Tapi semua anaknya dinikahkan dengan para kiai, ya, para ulama. Ada Mbah Kiai Haji Marzuki Dahlan yang menjadi pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo. Ada Mbah Kiai Haji Mahrus Ali, itu juga menantu beliau semua. Ada Kiai Haji Mansur ya, yang ayahanda dari Kiai Haji Anwar Mansur sekarang pengasuh Lirboyo. Itu semua adalah menantu beliau. Karena beliau memang seorang ulama yang punya anak-anak perempuan, semua dinikahkan dengan para kiai, subhanallah. Itulah berkahnya ilmu pengetahuan. Maka betul, ini menjadikan rujukan pada kita semua. Nabi Sulaiman yang semula Allah berikan pilihan, Sulaiman kau pilih apa? Mau ilmu, mau harta atau kekuasaan? Nabi Sulaiman pilih ilmu. Ternyata dengan ilmu itu Allah berikan juga kekuasaan dan harta benda. Kalau pilih harta belum tentu dapat ilmu. Kalau pilih kekuasaan belum tentu dapat ilmu. Itulah makanya dengan kita bijak memilih ilmu pengetahuan, insya Allah akan berkah kepada kita semua, bahkan keturunan kita menjadi orang-orang yang alim. Qala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, "Man arada ad-dunya fa bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa bil ilmi, fa innahu yuhtaju ilaihi min fi kullin minhuma." Kemudian Imam Asy-Syafi'i, seorang ulama yang sangat faqih, bahkan menjadi pendiri mazhab Asy-Syafi'i ya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau pernah mengatakan, barang siapa ingin ilmu pengetahuan, dia perlu ilmu. Barang siapa ingin kehidupan di dunia perlu ilmu, bahagia di akhirat perlu ilmu. Ya, inilah seringkali juga dikatakan hadis. Tapi kalau di sini katakan perkataan Imam Asy-Syafi'i. Jadi beliau adalah seorang ulama yang sangat alim dan sampai sekarang sudah lebih 1000 tahun. Tapi namanya masih harum. Ilmunya masih diikuti oleh para ulama seluruh dunia. Madhabnya Asy-Syafi'i diikuti mayoritas umat Islam di seluruh dunia. Inilah Imam Syafi'i. Beliau lahir tahun 150 Hijriah dan wafat umur 54, yaitu tahun 204 Hijriah. Jadi kalau sekarang sudah 1451, sudah 1200 tahun yang lalu ya. Tapi subhanallah ilmunya masih manfaat. Inilah Imam Syafi'i ya. Ulama yang luar biasa. Masih muda sudah hafal Al-Quran ya, 7 tahun sudah hafal Al-Quran, 9 tahun hafal Al-Muwatta karangan Imam Malik ya, pendiri Maliki itu. Subhanallah. Ini karena berkat doa orang tuanya. Orang tuanya selalu menjaga jangan memberikan makan yang haram ya. Bahkan dikisahkan suatu ketika calon ayahanda Imam Syafi'i ini ketika masih muda, beliau
berjalan menelusuri sungai. Tiba-tiba dia menemukan sebuah delima di sungai itu. Ya. Maka karena beliau menemukan delima dalam kondisi lapar, dimakan. Akhirnya beliau setelah makan sadar, loh, tentu delima ini yang punya. Tentu saya ini makan barang yang haram karena tidak seizin yang punya. Sehingga beliau mencari siapa pemilik delima ini. Diriwayatkan beliau menelusuri kembali, ya, dari mana asal mula delima ini jatuh. Maka tibalah di sebuah rumah yang di situ ada pohon delima. Kemudian beliau datang kepada pemiliknya minta ikhlas, Bapak, saya telah menemukan delima di sungai. Kemudian tanpa sadar saya makan karena saya lapar. Saya akhirnya sadar ini ada pemiliknya. Maka saya minta dihalalkan. Kemudian pemilik ini mengatakan, oh nggak bisa, saya nggak menghalalkan kalau kamu tidak menikah dengan anak saya, anak perempuan saya. Kemudian karena dia ingin mendapat halal dari pemilik delima tadi, beliau mengatakan baik. Terus kemudian calon mertua mengatakan, cuman anak saya ini bisu, anak saya tuli, anak saya buta. Kamu mau nggak menikah sama anak saya? Waduh, gimana ya? Tapi kalau kamu nggak mau, nggak saya berikan kehalalan delima tadi. Akhirnya ayah Syafi'i ini dengan ikhlas mau menikah dengan putri pemilik kebun delima tadi karena ingin mendapatkan kehalalan dari delima yang dimakan. Ternyata setelah dinikahkan, dipertemukan dengan istrinya, istri yang cantik, ya, tidak tuli, tidak buta, tidak bisu. Maka sampaikan pada orang tuanya tadi, calon mertua tadi, Bapak bilang kalau istri saya ini bisu. Ternyata dia berbicara, oh iya nak, betul, istrimu memang tidak bisu, tetapi dia lidahnya tidak pernah bicara yang haram, tidak pernah bicara maksiat, sehingga saya katakan bisu karena dia bisu jadi maksiat. Bapak, ternyata dia nggak tuli, dia bisa mendengar dengan jelas. Maka mertua ayah Imam Syafi'i itu mengatakan, betul, anak saya tidak tuli, tetapi dia tidak pernah mendengar ucapan-ucapan yang tidak baik, tidak pernah mendengar suara-suara yang Allah haramkan, sehingga saya katakan tuli karena dia tuli yang haram. Ya. Anak saya juga tidak buta, ya, walaupun tadi saya katakan buta karena matanya tidak pernah melihat yang haram. Subhanallah. Maka dari ibu yang bersih seperti ini, yang suci seperti ini, ya, nggak pernah melihat yang haram, nggak pernah menggunjing, nggak pernah mendengarkan suara-suara yang haram, ya. Ayahnya pun juga orang yang sangat warok, menjaga diri dari yang haram, maka wajar nanti melahirkan anak Imam Syafi'i yang luar biasa. Sehingga umur 77 tahun sudah hafal Quran, 9 tahun sudah hafal Muwatta, ya. Bahkan nanti mendirikan madhab Asy-Syafi'i yang sangat populer dan diikuti oleh seluruh dunia Islam. Mayoritas muslim di dunia adalah madhab Syafi'i. Yang lain baru madhab Hanafi, Maliki, Hambali, kemudian ada sebagian Syiah dan sebagainya. Tapi mayoritas adalah madhab Asy-Syafi'i. Termasuk kita muslim Indonesia, hampir semuanya adalah bermadhab Asy-Syafi'i. Demikian juga di Asia Tenggara, di Malaysia, di Brunei, ya, di Thailand dan sebagainya, itu muslimnya dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian wa warada anna ad-dunya yu'tiha Allah man yuhibbu wa man yuhibbu walatil ilma illa man yuhibbuhu ilal abrar. Ya. Dikatakan bahwa ilmu pengetahuan itu hanya diberikan Allah kepada orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang pilihan Allah. Ya, tentu di sini adalah ilmu yang menyangkut untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatul ilah, bukan ilmu sembarangan, ya. Ilmu yang bisa menghantarkan kita untuk mengenal Allah itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang soleh, pilihan-pilihan Allah. Kalau harta itu boleh jadi Allah berikan pada orang dibenci. Buktinya orang kafir. Orang kafir meskipun nggak ibadah, nggak beriman, masih Allah berikan harta benda. Karena apa? Harta itu di mata Allah hina, sehingga siapapun bisa dikasih, apakah dia orang yang soleh atau orang yang kafir, yang maksiat. Tentu kalau harta itu di tangan orang yang soleh,
akan sangat bermanfaat. Insya Allah kalau orang yang kaya itu orang yang soleh, hartanya digunakan untuk membangun masjid, untuk mendirikan panti asuhan, ya, mendirikan sekolah dan sebagainya. Tapi kalau harta itu dimiliki oleh yang fasik, orang yang banyak maksiatnya, boleh jadi habis untuk maksiat, boleh jadi habis untuk beli narkoba, boleh jadi habis untuk main judi, minuman keras dan sebagainya. Tapi kalau harta itu dimiliki oleh yang soleh, insya Allah manfaat untuk Islam, untuk keluarga dan untuk semuanya, karena dia menasabkan hartanya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Qala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib qarwajha al ilmu khair minal mal al yakhrusuka wa anta takhrusul mal al ilmu yazku al infaq wal mal tungkisuhu al nafaqah al muhakim wal mal mahkum alaih. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa ilmu itu jauh lebih manfaat daripada harta benda. Kenapa? Pertama, ilmu menjaga kita dari yang haram. Dengan kita mengetahui mana hal mana yang haram, mana yang boleh, mana tidak boleh, mana yang buruk, kita pasti akan memilih yang baik. Kita tahu riba itu haram, pasti akan kita tinggalkan. Kita tahu bahwa zina itu haram, pasti kita tinggalkan. Kita tahu bahwa yang namanya infak itu baik, pasti kita infakkan. Inilah ilmu. Tapi kalau harta, ya, justru kita harus menjaga. Harus kita simpan di bank, di brankas, ya kan? Kita selalu merasa was-was, jangan-jangan ada yang mencuri, ada yang ngerampok dan sebagainya. Tapi kalau ilmu justru kita yang dijaga, ya. Ilmu justru menjaga kita, yang semula kita tidak tahu jadi tahu, sehingga kita tidak melakukan hal yang Allah haramkan, ya. Sehingga disitulah manfaat daripada ilmu. Kalau harta kita infakkan, ya otomatis berkurang. Tapi kalau ilmu, makin kita ajarkan pada orang lain, makin bertambah ilmu kita. Ya. Kita amalkan, makin bertambah ilmu kita. Itulah salah satu maziyah keistimewaan ilmu. Kalau harta kita infakkan bisa habis, tapi kalau ilmu dengan kita ajarkan makin bertambah, makin banyak, makin mendalam ilmu kita. Ya, itulah hebatnya. Kemudian al ilmu hakim wal mal mahkum alaih. Ilmu menjadi hakim yang memutuskan mana hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kalau harta justru dia dihukum milik siapa dia, jadi mahkum alaih. Ya, itulah kehebatannya. Ilmu jauh lebih manfaat daripada harta benda. Walaupun kita juga menafikan, harta juga perlu, ya, sebagai sarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta juga perlu untuk sarana belajar anak kita. Anak kita bisa ke pesantren, anak kita bisa sekolah karena dengan harta itu. Tapi jangan sampai ilmu itu terkalahkan oleh harta benda. Kita harus bijak menyikapinya. Kapan kita mencari harta, kapan kita mencari ilmu. Kita bakal ilmu, insya Allah harta akan ikut kita semua. Ya. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu yaqul, "Tara ali nurun azimun mal alfuq. Thumma dalla fi suratun tunadi ya Abdul Qadir ana rabbuk wa qad halaltu laka muharramat." Faqultu ya ikhsa ya'in. Fa idzan huwa nur dhulam wa tilka surah dukhan. Thumma khatabani ya Abdul Qadir najauta minni bi ilmika bi amri rabbika wa fiqhika bi ahwali manazilika wa laqad adaltu bi hadhil waqi'ah sab'ina ahli tariq. Faqultu lillahil fadl wa qalahu kaifa alimta annahu syaitan qala bi qawlihi wa qad halaltu lakal muharramat. Ini penting diketahui oleh para salikin, diketahui oleh orang-orang yang menuju jalan akhirat, para ahli tarekat. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir itu melihat cahaya yang sangat terang benderang di langit yang mendekati beliau. Kemudian dari cahaya itu ada bentuk suatu makhluk yang berucap, ya Abdul Qadir ana rabbuk. Ya Abdul Qadir, saya Tuhanmu. Karena engkau sudah ahli ibadah, ya, karena engkau sudah dekat dengan aku, waqad halaltu al-muharramat. Untuk kamu hal yang haram jadi aku halalkan. Contohnya khamr untuk orang lain haram, tapi karena kamu ahli ibadah sudah dekat dengan aku beri dispensasi. Zina bagi orang lain haram, tapi bagi kamu orang yang sudah dekat dengan aku halal, enggak apa-apa. Nah, maka begitu Syekh Abdul Qadir mendengar ucapan tersebut, beliau membentak, ya, ikhsa ya, pergi kamu setan.
yang terlaknat. Tiba-tiba setelah dibentak Syekh Abdul Qadir, cahaya itu gelap gulita, hilang, ya, menjadi gelap gulita. Kemudian gambar tadi hanya berupa awan, ya, yang tidak terlihat lagi. Kemudian muncul lagi suara, ya Abdul Qadir, najta minni bi ilmik. Ya Abdul Qadir, karena kamu punya ilmu akhirnya selamat, ya. Walaqad adzaltu bi adika bil ahli thoriq. Dengan cara seperti ini memberi wangsit gitu ya. Kalau bahasa sekarang ini wangsit atau pesan-pesan dari langit gitu ya. Kalau orang itu gak punya ilmu, dia tersesat. Buktinya kata setan, aku telah menyesat 70 ahli tarekat dengan cara seperti ini. Dia ada bisikan-bisikan halus yang dia kira dari Allah padahal dari setan. Akhirnya dia mengaku sebagai dukunkah, bisa mengetahui yang gaib dan sebagainya, itu dari setan. Nah, karena gak punya ilmu. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani karena dilandasi ilmu syariat, tahu mana hal mana yang haram, beliau berkesimpulan itu setan. Nggak mungkin Allah menghalalkan yang haram bagi hamba-hambanya. Kalau sudah mengatakan bahwa zina itu haram, kepada siapa hal yang haram, nggak mungkin justru hamba Allah terpilih akan berbuat haram, itu mustahil. Maka disitulah pentingnya ilmu pengetahuan. Jadi para saudara kami yang ahli tarekat, ya, yang ahli zikir, harus mendasari diri dengan ilmu pengetahuan. Jangan sampai tanpa ilmu kita menempuh tarekat, akibatnya nanti apa? Ada bisikan-bisikan halus dikira dari Allah padahal dari setan. Ada khatim berupa malaikat dari setan. Kalau nggak hati-hati, justru yang masih setan nanti, sehingga kita disesatkan. Karena buktinya zaman saja masih ada 70 ahli tarekat yang disesatkan oleh setan. Inilah pentingnya kita punya ilmu pengetahuan syariat agar dalam menempuh jalan tarekat kita tidak disesatkan oleh setan. Bahkan disitulah relevansinya ada ungkapan di kalangan para sufi ya, man laysa lahu syekh fasyatu syekhuhu. Barang siapa yang menempuh jalan tarekat tidak punya guru yang menghantarkan kita untuk menempuh ma'rifatullah, maka dikhawatirkan nanti justru dibimbing oleh setan. Maka tidak boleh ada orang menempuh jalan tarekat tanpa ada guru mursyid. Karena apa? Dikhawatirkan justru nanti disesatkan oleh setan. Karena sangat riskan sekali. Bisikan-bisikan setan itu adalah sangat halus sekali. Pak Karno seperti mengatakan, inna syaitan yajri fil abdi wajrud dam. Setan itu membisikkan manusia begitu halusnya sampai seperti aliran darah, nggak terasa. Oleh karena itu jangan sampai kita mudah terkejar oleh setan, sehingga kita perlu landasan ilmu syariat agar kita tidak mudah disentuh oleh setan. Kemudian suatu ketika Syekh Abdul Qadir ditanya oleh para muridnya, Syekh, dari mana kau tahu kalau tadi yang datang setan bukan Allah? Beliau mengatakan qala biqaulihi wa qad halaltu laka muharramat. Itu dia ucapan tadi. Aku telah halalkan bagimu hal-hal yang haram. Itu enggak mungkin. Karena Allah tidak mungkin memberikan dispensasi kepada hambanya untuk berbuat maksiat. Itu harus punya ilmu tentang syariat. Ya. Qala Fathun fil al-Musili rahimahullah, alaysal maridu idza muni'at ta'am wasyarab wad-dawa yamut? Qalu bala. Qala kadzalika al-qalb idza muni'at hikmah wala ilma thalatha ayamin yamut. Ini juga disebut oleh Imam Ghazali ya, juga oleh yang lain, bahwa para ulama sufi itu mengajar kepada kita manusia itu butuh nutrisi secara fisik. Dia perlu makanan, perlu minuman, ya kalau sakit perlu obat. Itu adalah kebutuhan manusia secara fisik. Tapi jangan lupa ada kebutuhan rohaniah, ilmu pengetahuan. Ya, rohaniah kita, kalbu kita itu perlu nutrisi, bukan berupa makanan, minuman, obat, tapi berupa ilmu pengetahuan. Sehingga kalau kita selama 3 hari tidak belajar, hati kita bisa menjadi mati, bisa jadi keras. Sehingga perlu ada kontinuitas dalam belajar itu. Bahkan Rasulullah mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu sejak dari boyan hingga liang lahat. Artinya apa? Ada istimrar, terus menerus ya. Tidak boleh terhenti dalam mencari ilmu sejak kita lahir sampai kita wafat. Ya. Jangan pernah kita bosan atau merasa saya udah profesor, gak perlu ilmu pengetahuan. Oh salah. Justru profesor itu harus banyak ilmu pengetahuannya, banyak membaca, banyak meneliti ya, supaya selalu update. Kalau enggak ilmunya out of date, nanti ketinggalan zaman.
doktor. Jangan pernah merasa saya udah doktor, udah nulis disertasi, udah jadi orang hebat, nggak perlu belajar. Oh, salah. Justru doktor harus banyak membaca agar ilmunya selalu bertambah, selalu terupgrade ya. Kalau enggak bisa lupa ya. Disitulah pentingnya belajar. Karena apa? Bahwa ilmu adalah ghidha'ul qalb ya, merupakan nutrisi dari kalbu kita. Sehingga kalau kita tidak belajar, maka kita akan kehabisan nutrisi sehingga bisa mati ya. Al ibadah bi ghairi ilm. Nah, sekarang setelah kita mengetahui fadilah ilmu, maka kita harus menyadari bahwa ilmu itu sangat diperlukan untuk ibadah. Artinya apa? Ibadah itu harus dilandasi oleh ilmu pengetahuan. Karena apa? Kalau kita ibadah tanpa ilmu, boleh jadi ibadah kita tolak. Sehingga dalam kitab Zubat ya, Syekh Ibnu Rashid mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa beribadah, beramal tanpa ilmu, maka amalnya, ibadahnya ditolak oleh Allah, tidak akan diterima. Sisi pentingnya, sebelum kita beribadah harus dilandasi oleh ilmu pengetahuan. Bahkan tidak hanya ibadah, bermuamalah sekalipun, kita transaksi perdagangan, kita sewa menyewa, pinjam meminjam, utang piutang, harus tahu ilmunya. Kalau tidak, kita akan terjerumus pada praktek riba. Ya. Maka di sini Imam Muslim mengatakan, nuqil al-Ghazali wa ghairihi ijma'ul muslimin ala annahu la juzu li ahadin al-iqdam al-fi'lin hatta ya'lama hukm Allah fi. Kata Imam Ghazali, seluruh umat Islam, seluruh ulama telah sepakat bahwa seseorang tidak boleh melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu sehingga dia tahu hukumnya. Saya melakukan ini karena wajib, saya melakukan ini karena sunnah, saya tinggalkan itu karena haram. Ya. Kenapa saya tidak menipu? Saya tahu karena itu haram, karena saya lakukan. Kenapa saya tidak mencuri? Saya tahu itu haram, saya tinggalkan. Karena dampaknya luar biasa. Kalau saya mencuri, harta itu saya kasih makan anak saya, boleh jadi anak itu nanti akan teracuni oleh perilaku yang tidak baik, sehingga tumbuh berkembang menjadi anak yang nakal. Nah, itu pentingnya ilmu pengetahuan. Ya. Bahkan Umar bin Khattab pernah mengatakan, ketika beliau menjadi khalifah, beliau inspeksi ke pasar. Beliau mengatakan, la yabi fi suqina wa la yashtari man la tafaqqa fid din. Fa idza tafaqqa akala riba wa huwa la ya'mal wa huwa la ya'lam. Dalam kitab As-Sudiniyah dikatakan, suatu ketika Umar bin Khattab melakukan sidak, inspeksi mendadak ke pasar. Beliau umumkan, tidak boleh seorang pun bertransaksi di sini, mau dia menjual barang atau membeli barang, kecuali tahu tentang hukum Islam. Kenapa? Kalau dia tidak tahu hukum Islam, pasti dia akan tergelincir dalam praktek riba, praktek tipu menipu, praktek membujuk orang lain. Sehingga di situ penting adanya ilmu pengetahuan. Jadi sebagai seorang muslim, semua perilaku kita, apakah terkait dengan masalah ibadah mahdhah pada Allah atau kita berinteraksi dengan orang lain, harus dilandasi ilmu pengetahuan sehingga tidak salah. Karena apa? Kalau kita tidak berjalan dengan ilmu, khawatir ibadah kita salah, ya, perilaku kita salah, sehingga kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikisahkan ya, ada orang yang ibadah tanpa ilmu. Selama 60 tahun dia wudu tapi tanpa mengusap kepala. Ya. Kenapa? Dia mengira masturbasi itu gak wajib, sehingga dia melakukan. Coba bayangkan 60 tahun praktek wudunya salah. Akibatnya apa? Dalam ibadahnya pun juga salah. Sehingga dikatakan di situ bahwa karena ba'du min al-sahu haidal wudu mutasittir sanatan yadhunnu anna dzalika sunnatun. Nah, kemudian gurunya mengatakan as-shalat li qadar muddah. Kalau gitu ulangi salat Anda selama 60 tahun itu. Bisa dibayangkan betapa capeknya kalau kita mengulang ibadah salat 60 waktu 60 tahun. Subhanallah, pasti akan sangat berat sekali. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan sesuatu, hendaklah kita terlebih dahulu belajar ilmu pengetahuan agar kita tidak salah di dalam melakukan tindakan. Karena khawatir kita melakukan tindakan yang salah sehingga amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, setelah kita berilmu, wajib diamalkan. Ya. Karena al-ilmu bil amal kasyaf bil thamar. Ilmu yang tidak dilandasi oleh
amal dari seluruh ilmu itu adalah bagaikan ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah, ya. Bahkan dikata sini al ilmu bil amal junun, ya. Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab Ayyuhal Walad, ilmu yang enggak diamalkan adalah seperti orang gila. Untuk apa kita berilmu kalau diamalkan? Sebaliknya, wal ilmu bila ilmin la yakun. Kalau kita beramal tanpa ilmu enggak diperhitungkan. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim mari kita belajar yang benar, ya. Kemudian ilmu yang telah kita raih itu harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga manfaat. Jangan sampai kita berilmu tapi tidak beramal, sehingga nanti bagaikan pohon yang tidak berbuah. Bahkan dengan ilmu yang kita amalkan itu insya Allah berkah. Banyak sekali, ya, yang menjadi orang alim berkat dia mengamalkan ilmunya. Karena dengan mengamalkan ilmu itu Allah anugerah ilmu yang belum kita pelajari, ya, sehingga muncul ilmu laduni. Dalam hadis sahih mengatakan Rasulullah bahwa man amila bima alima warathallahu ilmu man lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan ilmu telah dipelajari, telah diketahui, Allah akan mengamalkan ilmu yang belum diketahui. Itulah ilmu laduni langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu pentingnya kita harus mengamalkan ilmu yang kita miliki. Lebih jauh lagi, ilmu yang kita amalkan itu harus ikhlas. Jadi memang harus ilmu, harus beramal, harus ikhlas. Karena kalau nggak ikhlas, nggak ada manfaatnya juga. Ya, tadi saya sampaikan hadisnya bahwa an-nas kulluhum halka illal alimun. Manusia itu rusak, hancur, nggak ada manfaatnya apa-apa kecuali yang berilmu. Wal alimun kulluhum halka illal amilun. Yang berilmu pun nggak ada manfaatnya kalau nggak diamalkan, ya, hancur dia, nggak ada manfaatnya, harus diamalkan. Wal amru kulluhum halka illal mukhlisun. Yang beramal pun nggak ada artinya kalau nggak ikhlas. Kenapa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishan lahuddin. Allah nggak perintahkan kepada kita kecuali ibadah dengan ikhlas, ya. Jadi nggak boleh kita syirik, nggak boleh kita menyekutukan Allah, nggak boleh kita riya. Nah, itulah pentingnya kita harus belajar agar makin hari makin bertambah umur kita, makin tambah ikhlasnya. Ilmu kita makin bertambah, ya. Ibadah kita bertambah juga makin ikhlas. Karena itu adalah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis Rasulullah, ya, An Abi Waqid Al-Laitsi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahu wa jalisun fi masjid wa nasu ma'ahu id aqbala thatu nafarin fa aqbala ithnani ila Rasulillah wa dhaba wahidun fa qala fa waqafa ala Rasulillah fa amma ahaduhuma fa ra'a furjatan fil halqati fa jalasa fiha wa amal akhar fa jalasa khalfahum wa amma thalith fa adbara dhahiban falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala akhbirukum an nafar thalatha qala amma ahaduhum fa'awa ila Allah fa'awahu Allah wa amal akhar fastahya bil Allah fastahya Allah minhu wa amal akhar fa'arada anillah fa'arada Allah anhu. Suatu ketika, kata Abi Waqid Al-Laitsi, Rasulullah sedang mengajar di Masjid Madinah. Tiba-tiba ada 3 orang datang. Satu orang melihat ada tempat yang kosong di depan, dia langsung duduk di depan. Orang kedua, dia duduk di belakang karena malu, karena datang terlambat dan beliau orang asing, bukan ahli situ, dia di belakang. Yang satu lagi nggak mau, dia pergi, tidak mau ikut ngaji kepada Rasulullah. Maka setelah Rasul selesai mengajar, beliau mengatakan, "Ala akhbiru an nafar tsalatsa?" Mau nggak kalian saya ceritakan siapa 3 orang tadi? Apa hudum fa'awa ila Allah fa'ahu Allah. Orang pertama tadi dia mendatangi tempat Allah, memilih tempat di depan yang Allah pilihkan, maka Allah berikan dia tempat yang sangat nyaman di surga nanti. Nah, ini karena dia datang dengan ikhlas untuk mengaji. Wa amal akhar fastahya min Allah fastahya minhu. Yang kedua, dia nggak mau dekat dengan saya, nggak mau dekat di depan, karena dia malu pada Allah. Maka Allah pun malu pada dia. Ya. Yang ketiga, orang itu berpaling dari Allah, nggak mau ikut ngaji, fardallahu, maka Allah berpaling dari dia. Inilah pentingnya kalau kita melihat tempat pengajian, adalah kita datang, kita hadir pengajian para kiai, para ulama, ya, sebagaimana pada masa Rasul dulu. Kalau di situlah tempat
yang sangat baik, tempat kita belajar yang bisa menambah iman kita. Karena iman itu akan bertambah kalau kita sering hadir di pengajian. Kalau kita gunakan akal kita untuk menguasai zakat raya ini. Nanti di akhirat orang-orang kafir Allah tempatkan di neraka sa'ir, baru mereka sadar. Kalau kita baca Al-Quran surah Al-Mulk ya, Allah berfirman, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang-orang kafir mengatakan, seandainya dulu waktu kami di dunia nasma'u, mendengarkan kajian Al-Quran, kajian hadis, kajian fikih, kajian akidah, aw naqilu, atau kami berpikir ciptaan Allah di muka bumi ini, langit dan bumi ini, pasti ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tidak mungkin menjadi penghuni neraka sa'ir. Artinya apa? Untuk bisa selamat dari neraka sa'ir harus beriman. Iman itu akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan syarat pertama, kita rajin hadir di pengajian. Iman kita ini fluktuatif, saat-saat tertentu naik, saat-saat yang lain turun. Agar kita punya iman yang selalu naik, selalu hadir dalam pengajian. Karena dengan hadir di pengajian kita tahu mana yang halal, mana yang haram, kita bisa mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengenal tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah, itu iman kita jadi naik. Kita tahu hukum-hukum Allah, jika sampai mengagumi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita sering maksiat, hadir tempat-tempat perjudian, tempat-tempat perzinaan, tempat-tempat minuman keras, itu pasti iman kita akan turun. Oleh karena itu, agar iman kita selalu naik, hendaklah kita selalu hadir di pengajian. Dengarkan kajian-kajian Al-Quran, kajian tafsir, hadis dan sebagainya. Yang kedua, au naqilu, gunakan akal pikiran kita. Kenapa? Untuk bisa menjadi mukmin yang hakiki, menjadi mukmin yang ulul albab, itu harus mampu memadukan zikir dan fikir. Ya. Kita simak Al-Quran surah Al-Imran 190 ya. Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih berganti malam dan siang, itu pasti ada tanda keagungan Allah bagi ulul albab. Siapakah mereka itu? Itu orang-orang yang berzikir qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, saat berdiri, duduk, berbaring, ingat pada Allah. Saat yang sama, wa tafakkaru fi khalqis samawati wal ard, selalu berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Kita renungkan, ya Allah, langit begitu tingginya, tanpa ada tiang penyangga pernah roboh. Ya Allah, betapa dahsyatnya langit begitu tinggi, menjulang, nggak mampu terjangkau oleh manusia. Dengan alat apapun nggak mampu bisa menjangkau langit yang paling tertinggi. Ya Allah, bumi ini begitu indahnya, ya Allah. Ada sungai, ada lautan, ada daratan. Coba bayangkan, bagaimana seandainya lautan itu tidak ada. Bumi ini semuanya daratan, tidak ada air, tidak ada lautan, tidak ada sungai, nggak ada air. Pasti kita pasti hidup. Karena kita hidup ini perlu air, ya, untuk minum, untuk taharah, istinja dan sebagainya. Sebaliknya, bagaimana seandainya bumi kita ini semuanya berupa air, lautan, sungai, danau dan sebagainya. Nggak ada daratan, pasti nggak bisa hidup kita. Kalau nggak ada daratan, semuanya air, di mana kita akan tempat tinggal, di mana kita menanam padi dan seterusnya. Itulah makanya dengan kita merenung, ya Allah, ternyata ciptaanmu luar biasa. Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kita renungkan, ada silih pergantian waktu siang dan malam. Coba renungkan, bagaimana seandainya Allah ciptakan dunia ini selamanya siang, tidak ada malam. Semua kita mati, nggak sanggup hidup. Kenapa? Panas. Tidak ada saat untuk mendinginkan tubuh kita, sehingga darah kita bisa mendidih karena tidak ada saat untuk mendinginkan. Atau sebaliknya, bagaimana seandainya dunia ini selamanya malam, tidak ada siang, kita akan kedinginan, darah kita membeku, ya, karena kedinginan. Maka disitulah kekuasaan Allah menciptakan hari-hari ini ada siang, ada malam. Ikhtilaful lail wan nahar. Bahkan kalau nggak ada siang, nggak ada malam, kita nggak tahu hari apa ini. Kita tahu sekarang hari Senin misalnya, karena kita tahu ada malam Senin, ya.
Kalau nggak ada malam, semuanya siang. Kapan kita tahu pergantian hari? Itulah makanya dengan kita gunakan akal pikiran kita, insya Allah akan mencapai imannya hakiki. Jadi inilah cara Allah mengajarkan kita untuk menjadi ahli surga yang beriman kepada Allah, harus kita selalu melaksanakan pengajian, dengarkan pengajian, hadir pengajian. Yang kedua, gunakan nalar kita untuk memikirkan cipta Allah di muka bumi ini. Subhanallah. Jadi itulah sabda Allah, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka mengatakan, seandainya kami dulu dunia tidak kami mendengarkan pengajian atau kami memikirkan ciptaan Allah di muka bumi ini, pasti kami enggak termasuk penghuni neraka sa'ir. Ya. Kemudian selain kita gunakan akal, juga banyak berzikir ya. Muslim itu harus mampu memadukan antara zikir dan fikir. Jadi selain kita belajar, gunakan akal pikiran kita, qalbu kita perlu diasah dengan berzikir kepada Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan memadukan zikir dan fikir ini akan menjadi ulul albab. Semoga kita semua sebagai santri ya yang belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala bisa meraih derajat ulul albab ya, sehingga kita akan mampu menyatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua ini tidak ada satu pun yang sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, lindungi kami dari api neraka. Itulah sikap muslim yang baik. Selalu tawakal ala Allah, berserah diri kepada Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati kita semua, menerima amal ibadah kita ya, mudah-mudahan kita husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.